Suara Juventini kembali lagi dengan Sekar di sini. Revolusi besar sedang terjadi di puncak pimpinan Juventus dengan naiknya Damian Comoli menjadi CEO. Pertanyaan terbesarnya kini adalah siapa yang akan memegang kendali penuh atas kebijakan transfer klub ya? Kita langsung tanya-tanya nanti kepada narasumber kita, tapi kita sapa dulu ya mungkin. Halo Mas Jeki. Halo Sekar, luar biasa Sekar seger banget hari ini. Dan ada juga Mas Genta. Halo Mas Genta. Kalau Sekar pulang dari ini ya, candlelight dinner ya kayaknya ya. Pakai gaun. Oke, kita jangan bahas yang di luar Juventus nih ya. Iya Dan dong. sebelum kita mulai Genta ke maunya di topik, luar Juventus soalnya. ya, parah. Kita sebelum masuk ke topik utama, mau ingetin juga kepada teman-teman, kita udah Ya, ada yes. klik nih untuk support eh, channel Suara Juventini supaya kita bisa terus memberikan konten-konten terbaik kepada Juventini ya. Dan Mm-mm. tentunya aku mau ingetin juga bagi teman-teman Juventini untuk segera gabung menjadi membership, join membership kita untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi ho- eh, narasumber ya, bukan host. Kalau host mungkin nanti nanti mungkin ada kesempatan ya lebih kepada narasumber untuk video-video berikutnya. Nah, Yes. kita langsung masuk ke topik utama nih. Untuk sesi kali ini, kita akan coba bahas berita-berita yang sudah lewat sebenarnya, tapi masih akan untuk dibicarakan. Selain Hmm. tadi soal Komoli, ada juga Safik yang rumornya ini hidup lagi ya. Kemudian Hmm. ada juga Chiellini naik jabatan. Lalu siapa yang ngurus Mercato nih? Kalau Komoli juga jadi CEO. Dan Azik yang harusnya mulai dikasih banyak menit main nih menurut berbagai sumber. Kita langsung masuk ke materi pertama, di mana nama Safik kembali muncul di radar Juventus. Gelandang Serbia berusia 30 tahun ini disebut-sebut tengah dipertimbangkan oleh manajemen Bianconeri untuk bursa Januari. Kontraknya bersama Al Hilal memang masih berjalan sih hingga 2026, tapi laporan dari Tuttosport menyebutkan bahwa Safik ini terbuka pada kemungkinan kembali ke Serie A. Bagi Juventini, tentunya nama Safik bukanlah nama baru ya. Ini adalah nama lama yang sempat jadi idaman Allegri, namun transfernya nggak pernah kewujud ya. Kini di usia matang, 30 tahun, peluang itu kembali terbuka. Situasi ini juga muncul di tengah masalah rotasi Juventus, di mana duel Locatelli, Koop Mainers ya dianggap tidak berjalan optimal nih. Sementara Thuram terlalu sering dipaksa bermain tanpa jeda. Kita langsung lempar pertanyaan kepada kedua narasumber kita yang keren pada hari ini. Apakah Juventus harus benar-benar mengejar Milinkovic Savic di usia 30 tahun? Atau justru mencari opsi yang lebih muda untuk jangka panjang? Kita langsung ke Mas Jeki dulu. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Sekar. Tapi sebelum gua masuk ke opini gua tentang Safik, yuk Ya. teman-teman di situ kan ada QR. Coba lo scan deh. Apa tuh kira-kira tuh? Setelah lo scan, Apa nanti itu? di situ lo bisa support untuk ngedukung channel kita semakin gede. Ya, kalau lo Yes. mau nonton kita terus ya udah, ayo kita coba. Kalau mau lihat Sekar terus. Oh iya. Kawet dong. Oh gitu ya. Ya, jadi lu support kita lah biar channel kita gede, biar kita bisa terus pakai studio nih ya supaya eh, apa kalian nontonnya kan juga nyaman, enak kalau kita bisa pakai studio terus tiap hari. Oke, Hmm. tadi Oke. pertanyaan Safik. Ya, ini tadi Sekar sempat bilang hidup lagi nih Hmm. informasinya. Ini ibaratnya bangkit dari kubur nih istilahnya nih. Apa isunya bangkit dari kubur karena dulu di era-era Allegri nih hampir setiap tahun udah kayak rutinitas nih. Pokoknya Betul. Allegri maunya kalau pemain tengah Safik. Cuman karena harganya mahal, harganya nggak jadi-jadi. Akhirnya dia keburu udah main di Liga Saudi yang mana gajinya luar biasa, gede banget. Dan sekarang hidup lagi. Otomatis Mercato ini tentu bukan untuk summer yang tahun depan, tapi mungkin yang paling terdekat di winter Mercato sekitar bulan ya Januari lah, atau Hmm. persiapannya di bulan Desember. Kalau kita lihat nanti di Mercato di bulan Januari, semua itu tergantung bagaimana posisi Juventus di Januari. Kalau misalkan posisi Juventus nanti di Januari hancur-hancuran, gue rasa akan lebih terdesak butuh pemain yang punya jam terbang tinggi, pemain Hmm. yang punya pengalaman. Tapi kalau misalkan Juventusnya nanti stabil-stabil aja, bahkan high perform ya, oh, di Serie A mungkin Capolista, di Liga Champions mungkin udah mulai lolos ke babak selanjutnya, di Coppa Italia juga udah mulai lolos ke babak selanjutnya. Ya itu bisa cerita beda lagi. Mungkin gua rasa Safik belum terlalu
kita butuhkan gitu. Tapi gue pribadi entah lihat di posisi apa Juventus, gue sangat melihat Safik di sini. Gue pikir dia udah liburan ya di Saudi. Maksudnya lu biar apa embrio dari sepak bola itu kan di Eropa ya. Lu main di liga-liga top Eropa, lu di sana benar-benar bermain sangat luar biasa gitu. Tapi ketika lu main di luar dari Eropa, kadang-kadang pemain itu udah nggak kelihatan lagi gitu loh. Nah, tapi Safik di sana memberikan kontribusi yang nyata ya, main di Pro Liga ya di Saudi hampir 40 assist dan gol jumlah totalnya. Jadi dia masih confirm masih main secara eksistensi di sana masih bagus. Jadi apakah dengan usianya Safik segitu masih diperlukan nggak sama Juventus? Masih aja. Karena kematangannya dia dan jam terbangnya tinggi dan dia masih perform walaupun masih di Liga Saudi itu paling penting karena mendatangkan pemain yang masih perform buat gue itu adalah satu prinsip. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi kalau kita masih meraba-raba nggak tahu nanti di Januari bentuknya Juventus kayak apa. Mendatangkan Savic di usia 30 nggak masalah lah. Lo toh yang lain juga masih pada muda. Jadi oke-oke aja. Oke, umur hanya angka nih bagi Mas Yoi. ya. Itu Oke, Genta yang bisa jawab kalau umurannya lah angka. oke. Nih. Gimana kalau Bro Genta? Bro Genta lagi. Bro Genta gimana nih untuk Ya, apakah masih layak? aku nambahin aja. Hmm. eh Masih layak karena memang kan Liga Arab Saudi ini nih kalau kita lihat sebenarnya liga yang udah cukup kompetitif gitu sekarang, kompetitif untuk ukuran liga di Asia selain Jepang gitu. Karena kalau di Jazirah Arab sendiri ada beberapa liga yang memang ngambil pemain Eropa kayak Qatar gitu. Qatar kan ngambil Pjanic, Iniesta, ada Marco Iniesta ya. Verratti. Iniesta juga di sana itu Qatar. Tapi kalau Arab Saudi ini malah kan di musim ini itu game EA Sport FC26 itu mulai apa mulai ada lah, bukan mulai ada apa namanya berarti, mulai memasukkan Liga Arab sebagai bagian dari konten game mereka gitu. Jadi kita bisa memainkan Cristiano Ronaldo, bisa memainkan Matteo Retegui, nah termasuk Safik ini gitu di game PlayStation yang terkenal itu. Jadi memang Liga Arab ini bukan berarti tidak kompetitif gitu. Nah balik kalau ke Juve, sebenarnya ini pilihan bagus dari yang Bung Jeki bilang tadi sejarahnya bagaimana Juve ini tertarik dengan Safik udah sekian lama. Nah, ketika memang misalnya didatangkan di Januari atau diperlukan di Januari, menurutku adalah opsi yang bagus karena dari segi kualitas sebenarnya mungkin tidak terlalu drop lah, tidak terlalu drop karena di Liga Arab sendiri sangat kompetitif. Itu alasan yang sebenarnya logika sederhana aja gitu. Jadi sebenarnya Arab itu nggak yang buruk-buruk banget lah. Dan kemarin kan juga di kompetisi FIFA Club World Cup juga klub Arab juga lumayan perform gitu kan Pak. Jadi gue menganggap sih opsi yang bagus kalau memang ternyata nanti yang Bung Jeki bilang Juve-nya membutuhkan secara darurat di bulan Januari gitu. Tapi kalau memang misalnya Juve bagus, aku nggak melihat ada kemungkinan Juve tertarik dengan Savic di summer 2026 gitu. Mungkin itu akan beda lagi plan Mercato-nya. Jadi kalau Juve bagus di Januari, Taufik nggak? Nggak kayaknya. Tapi kalau pantas pantas gitu. Oke. Kalau Hmm. dari Mas Genta kondisional nih ya, berarti. Hmm. Tapi kalau kita melihat masalah rotasi ya yang dialami Juventus nih, apakah Safik bisa menjadi solusi cepat untuk menyeimbangkan lini tengah atau justru lebih kepada tambal sulam ya? Kita ke Mas Jeki lagi. Oke, apakah ini bisa jadi solusi cepat? Ya bisa. Kenapa? Ya, Karena solusi setuju cepat. setuju. Berarti kan kalau solusi cepat dalam sepak bola solusi itu apa sih? Gol. Gak ada Hmm. lagi, nggak ada lagi. Solusi dalam sepak bola itu Menang menang ya, dan menang. gol. Hmm. Hmm. Safik bisa nggak bikin gol? Bisa. Di Lazio itu pernah bikin gol di atas 10 gol. Sering kalau Betul. nggak salah beberapa musim ya. Ya Hmm. kita lihat aja ada beberapa musim Safik bisa mencetak gol lebih dari 10 gol gitu loh. Iya. Nah, berarti itu solusi cepat. Karena kalau solusi cepat kalau misalkan bertele-tele dia mampu lewatin pemain apa segala, itu bertele-tele. Udah, solusi cepatnya apa? Dia bisa cetak gol. Cetak gol berarti ada kemungkinan membantu kemenangan kan gitu. Di Ya. Liga Saudi juga masih mencetak gol. Bahkan di musim kemarin dia mencetak 12 gol gitu loh. Kalau Hmm. misalkan kita hubungkan dari pernyataan Genta bahwa itu kompetitif, kompetisinya berarti 12 gol ini kompetitif. Kan Iya. gitu. Asisnya juga 6. Jadi ini solusi cepat memang gitu. Tinggal nanti apakah
bagaimana Juventus bisa mengapproach gajinya dikurangin. Karena kan semua pemain Eropa yang ke Arab gajinya gede semua. Nggak Ya, ada yang itu kecil. itu udah faktor nomor satu yang utama, Iya, gaji sih udah gajinya harus gede ngikutin semua. standar Juve lah. Terus atribut-atribut lainnya seperti apa? Ya antrinya eh, si Safik nggak cuma hanya sekedar mencetak gol. Safik juga Hmm, mampu membantu pertahanan. Jadi sebenarnya Safik ini pemain yang cukup seimbang antara dia membantu serangan dan membantu pertahanan. Dia pun ya. juga nggak apa ya nggak sungkan-sungkan untuk duel, ya nggak sungkan-sungkan untuk intercept, nggak sungkan-sungkan untuk menjaga area bola dari shoot block gitu loh. Jadi seimbang lah. Safik ini gue rasa cukup seimbang dan bisa menggantikan Thuram atau Locatelli kalau misalkan harus dirotasi karena dia bisa defense-nya oke, offense-nya juga oke. Tinggal Hmm. lihat eh, motivasinya lagi ya bahwa mau ke Eropa mungkin karena dia butuh Mau World tekanan ya. Cup. Ya bukan selain World Cup dia juga butuh tekanan kali. Tekanan dalam arti kata pertandingan di Eropa itu kan ada Liga Champions. Itu nggak bisa didapetin di tempat lain kan gitu. Lu Liga Champions Asia belum bisa ngimbangin ngimbangin Liga Championsnya Europe kan. Gue Hmm. rasa aura-aura pertandingan itu yang dibutuhkan sama Safik. Sehingga Safik mau kembali lagi ke Eropa ya. Gue rasa itu sekali motivasinya. Karena kalau misalkan hanya bermain bola bayaran gede itu Saudi udah memberikan segalanya sebenarnya. Benar. Tapi gue rasa motivasinya dia butuh atmosfer yang benar-benar gue lagi ada di panggung tertinggi Eropa nih gitu. Misalkan main di Liga Champions atau di Liga Top Eropa salah satunya Serie A. Gue rasa sih itu dia punya motivasi itu gue rasa. Mudah-mudahan itu bisa mendegradasikan gajinya dia ya. Oke, berarti memang bisa menjadi solusi cepat dan pengganti yang mumpuni gitu ya, Safik ini. Kalau dari Mas Genta gimana? Iya benar karena Safik ini kan posisinya itu ya dia central midfielder bisa, penyerang lubang bisa, terus playmaker bisa. Cuman dia yang menurutku yang agak nggak bisa lebih ke kayak posisi ala depan back persis lah ya gitu. DM yang seperti itu dia nggak bisa memang karena naluri menyerangnya besar gitu. Nah tapi memang kalau dari formasi Juve sekarang yang main duo central midfield selalu Locatelli dan juga Thuram kayaknya sih Safik bisa itu di sana. Itu aku dari segi posisi sih sama dari tadi sempat mention soal gaji kan. Ya kalau dia memang memilih Juve berarti dia siap untuk menurunkan standar gajinya yang dari Arab tadi dan mungkin setelah udah bermain beberapa musim di Arab ya merasa udah cukup kali kan tadi yang Jeki bilang soal tantangan dia mau coba lagi balik lagi karena 30 tahun tuh ya masih panjang buat pemain bola bisa mungkin 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi sangat mungkin dia balik lagi ke Eropa gitu karena kasusnya sih kalau yang dari di bawah 30 tahun udah main di Asia kayaknya rata-rata balik ada beberapa nama doang lah kayak Oscar gitu zaman dulu itu nggak balik lagi kan ke Eropa nah kalau si Safik ini ada kemungkinan lah kayaknya balik gitu. Oke, mengingat ada tadi ya yang dibilang Mas JK ada motivasi validasi untuk bisa di Eropa gitu ya Mas Genta. Oke, Benar. mungkin bergeser nih untuk ke topik selanjutnya. Ini juga nggak kalah panas ya. Jadi di tengah pengumuman laporan keuangan Juventus pada 26 September nanti, muncul isu penting nih soal struktur manajemen klub. Di mana Damian Comoli disebut-sebut siap diangkat sebagai CEO baru Juventus menggantikan atau mendampingi Maurizio Scanavino. Nah, kalau ini terjadi, maka Juventus akan segera punya wajah baru di puncak manajemen ya, mirip dengan era Marotta Mazzia dulu. Selain itu, Gio Chiellini juga bisa mendapat peran lebih besar dengan duduk di dewan direksi. Nah, tapi efek domino dari Comoli naik jabatan tentu langsung mengarah ke pertanyaan utama ya dari para Juventini. Siapa nih yang akan menangani Mercato Juventus? Nah, kabarnya saat ini ada dua kandidat kuat. Yang pertama ini ada Matteo Ottolini yang masih di dalam struktur klub, tapi ada juga Rui Pedro Bras dari Benfica yang kontraknya habis Oktober nanti nih. Tapi kita juga jangan lupa ada alternatif lain seperti Monchi, ex-direktur Aston Villa yang sebelumnya juga pernah sukses di Sevilla dan sempat menangani Roma.
Nah, kita lempar lagi nih pertanyaannya kepada narasumber kita. Kalau Komoli resmi jadi CEO, menurut Mas Jeki dan Mas Genta, siapa yang paling tepat mengurus Mercato Juventus? Apakah Otolini yang udah lama di klub, Pedro Bras dengan rekam jejaknya di Benfica, siapa gitu ya? Dan seberapa besar peluang Juventus mengalihkan perhatian ke Monchi, mengingat pengalamannya cukup panjang di level top Eropa? Kita balik lagi ke Mas Jeki, silakan Mas. Oke, namanya menarik ya. Ada nama dari sport director Benfica, terus Marco Torlini ini sebenarnya dulu pernah ada di Juventus ya. Terus Hmm. dia sekarang nanganin Genoa. Di Genoa lumayan dapet pemain-pemain yang berbakat, yang potensial. Kayak si Gonjan, siapa ya yang main di Fiorentina? Gonjansen, apa? Yang Yang pemain Islandia, iya main Islandia tuh. ya, Goodmanson, Gudmunds, Goodmanson, ya Goodmanson. itulah. Terus juga dia juga Cambiaso kalau nggak salah juga di Genoa kan waktu eranya Ortolini juga. Jadi gue rasa nama-nama menurut gue nomor dua lah nama. Tapi menurut gue yang nomor satunya adalah prinsip dari Mercatonya sendiri. Prinsip dari Hmm. Mercatonya sendiri adalah apakah nanti yang mengisi Mercato ini akan seperti sama seperti Komoli by data ataukah by apa? By feeling, apakah by apa? Tapi kalau gue pribadi sih bukan by data, by feeling ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana menyatukan visi pemikiran terhadap pelatih. Itu dulu yang paling penting. Jadi jangan sampai antara pelatih dan dia nih sebagai ngurus Mercato nih berbeda arah nih. Yang bosnya yang ngurusin pemain ke kanan, si pelatih ngomongnya ke kiri. Jadi seorang direktur Mercato ini bisa ketemu di tengah sama si pelatih. Ini penting, kenapa? Untuk harmonisasi mendatangkan pemain. Jadi jangan sampai nanti ada istilah pelatih ini nggak bisa mainin ini. Karena nggak nemu di tengahnya gitu. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah jangan ngejual-jual dong kalau udah jago di Juventus. Kalau udah jago di Juventus yang dijual. Boleh nggak? Emang jadi nggak semua dong dijual. Wah, kalau nggak semua dijual berarti semua main Juventus jago dong. Jago kan ada tier-tiernya lah, ada tier bintang, ada tier potensial, tier. Ya menurut gua kalau tier-tier bintang yang dijual lah, apapun alasannya itu jangan dijual. Kalau tier-tier kalau tier-tier di bawah itu silakan. Ya, harusnya kan dibikin grade ya. Terus yang ketiga, ya pemain muda tentu. Ya Mercato kalau ngedatengin pemain mudanya tentu potensial ya. Kayak Yildiz lagi, kayak siapa lagi yang muda lagi, Azik lagi. Tapi benar-benar yang bisa siap dengan klub besar. Pemain muda itu bukan masalahnya bukan skill, masalahnya adalah mereka siap nggak sama klub besar. Mungkin gua rasa tiga hal itu dulu deh poin gua. Yang pertama adalah bisa harmonisasi sama pelatih. Yang kedua adalah lu jangan semua pemain dijual gitu. Ya Hmm. jual boleh, cuman nggak semua. Kan gue bilang nggak semua. Bukan berarti nggak ada yang dijual sama sekali. Jual mau jual aja. Jadi jangan dikit-dikit jual gitu loh. Bahkan kalau perlu yang jago tuh perpanjangin kontrak gitu. Betul. Terus yang ketiga, yaitu tadi ya pemain muda ya. Pemain muda dalam arti kata jaringan network terhadap pemain muda tuh luas gitu. Entah dari Asia bahkan entah dari mana. Jadi nggak habis-habis gitu jaringan main. Selain dari next gen yang udah ada di kita. Mungkin itu sih kalau dari gue sekarang. Jadi lebih Oke. ke prinsipnya bukan ke namanya ya. Tapi mudah-muadahan dari tiga itu bisa diwakili dari salah satu namanya silakan lah. Berarti belum ada ya Mas pilihannya ini. Lebih kepada siapa yang punya prinsip Iya. networking dan juga adaptable nih. Oke, kalau Punya dari prinsip penting ya sekarang ya. Kalau dalam hubungan. Ah, ya. oh Eh, iya tentu. Yoi. ya. Kalau Mas Genta Yoi. gimana Terus Mas? terus terus tak. Terus. Kalau Mas Genta Oke. gimana nih? Siapa pilihannya Mas kira-kira? Eh, Sebenarnya kalau dari segi nama yang Hmm. kita benar-benar natural sering denger ya itu ya Monci. Bener, kalau yang lainnya ya kita atau saya harus lihat dulu lah, tadi sempat googling bentar juga. Tapi memang menariknya ngebahas soal si sporting director ini, sepakat juga dari yang Jeki bilang, kita melihat lebih ke gimana dia mengaplikasikan pekerjaannya ini ke keadaan Juve sekarang. Tadi semua tuh yang Jeki bilang tuh udah super setuju lah, mulai kayak Juve ini kan dan beberapa tahun terakhir juga terkenal dengan perpisahan yang kurang baik gitu dengan bintang-bintang mereka, Dybala, Chiesa misalnya. Nah, mungkin sporting director yang baru nanti punya visi berbeda dengan mengakomodir tadi.
challenging juga itu bagus, gimana cara memperpanjang kontrak pemain itu, bukan malah melepas. Itu sebenarnya kalau buat klub besar lain mungkin itu adalah hal mudah, tapi buat Juventus dan beberapa tahun terakhir itu adalah challenge-nya sangat berat sebenarnya gitu. Yang ada perpisahan terus gitu kan. Atau menjual pemain potensial dengan harga tinggi. Jadi sekarang tuh kalau saya pribadi sih udah banyak apatis dengan Mercato Juve gitu, karena kan udah tahu nih, ketebak nih arah mau kemana nih, pasti Bremer ntar 2 tahun lagi mungkin dijual, Yildiz berapa tahun lagi dijual, jadi kita udah tahu ke sana. Mungkin siapa tahu nanti visi Sporting Director yang baru dan dia punya umur panjang di Juve, dia bisa merubah sedikit lah citra Juve di luar, minimal di depan Juventini sendiri lah, bahwa Juve sebagai klub yang memang hobi sekarang benar-benar jadi kayak Juve Mart gitu. Dan yang berikutnya mungkin kalau punya prinsip Juve adalah kekasih Italia gitu, nah itu gue makin suka gitu. Jadi berani untuk mengoptimalkan pemain-pemain lokal itu, gue akan angkat topi lah buat director yang seperti itu, karena itu juga udah mulai hilang, udah mulai luntur Italiano di Juve gitu, walaupun di starting line up masih suka ada 3 orang gitu atau 4 orang, cuman secara kebintangan itu menurut gua nggak kayak Juve yang dulu. eh, Malah banyak yang bilang kan timnas Italia itu sukses ya kalau isinya pemain Juve gitu, atau Juve-nya lagi bagus gitu kan, itu kan udah khas. Tapi sekarang Juve-nya dengan pemain Italinya maksudnya biasa aja, itu kan akan dampak buruk mungkin ke lebih luas gitu misalnya. Nah itu hal-hal poin tadi sih yang gue jadi concern untuk director yang baru. Hmm. Hmm, Berarti kurang Italiano gitu ya, kurang darah Italia nih di Juventus, nggak seperti Yoi. dari sekarang makanya Soalnya kita Genta lihat namanya Alessandro Genta apa Gianluigi Genta tuh. yang legend-legend Atau lebih strategi. Francesco Genta ya. lebih Italia Mas Genta nih ternyata. Oke, kita geser lagi nih ke topik terakhir Kita terus. mengenai kabarnya Igor Tudor mulai mempersiapkan formasi baru yaitu 3511 dengan Hmm, Jonathan David sebagai ujung tombak dan Kenan Yildiz sebagai bermain yang di belakang gitu ya. terakhir ya. Nah, sektor tengah akan diisi trio Adzik, terus Locatelli dan Thuram nih. Dan Hmm, yang menarik, nama Adzik ini muncul ke permukaan setelah performanya melawan Inter dan juga saat babak kedua lawan Hellas Verona Pero. kemarin. Pemain kelahiran 2006, wow ini muda sekali ya. Asal Montenegro ini bukan hanya mencetak gol ke gawang Inter, tapi juga menunjukkan sentuhan yang matang, berani, dan penuh bakat menurut Hmm, beberapa sumber. Dalam situasi lini tengah Juventus yang belum konsisten, bahkan Koop Mainers dinilai masih kesulitan memberi inspirasi. Tudor tampaknya melihat De Adzik ini sebagai opsi segar yang bisa menambah kualitas. hmm. Perlu diskusi nih ya, apakah menurut Narsum momentum Azik ini memang harus dijaga dengan memberinya lebih banyak menit kesempatan bermain, bahkan sampai jadi starter reguler, ataukah justru lebih bijak untuk menjaga perkembangan mental dan fisiknya dulu nih sebelum benar-benar diandalkan dalam formasi utama Juventus? Kita ke Mas Jeki lagi deh, silakan Mas. Oke, apakah Azik sudah harus mulai banyak reguler main dan apakah sudah mulai harus menjadikan seorang starting line up? Boleh Hmm. saja karena ini masih di awal-awal Giornata. Gue pikir ada beberapa pertandingan yang memang kita harus kasih dia apa namanya modal untuk Oh, menjadi seorang pemain. Allegri kan dulu ngasih modal waktu Mosekin buat misalnya. Miretti. Miretti yang paling banyak dia. Hmm, Nggak kurang-kurang ngasih modal buat Miretti yang gue inget. Miretti line up, Miretti segala macem. Even Mirettinya sekarang juga masih tertati-tati. Tapi Allegri mungkin di saat itu punya keyakinan Miretti ini bagus, Miretti apa segala macem. Jadi gue pikir nggak ada salahnya kalau Tudor memang punya keyakinan terhadap Azik ini bagus. Dia sampai harus rubah formasi untuk mengadaptasi itu ya silakan-silakan aja. Karena kan yang bisa melihat seharian anak ini ada perkembangannya otomatis kan pelatihnya sendiri ya. Kalau gue secara pribadi nggak ada masalah kalau misalkan Azik ini diberikan kesempatan. Karena menurut gue gini, momentum itu perlu. Kemarin kan dia habis golin lawan Inter. Hmm. Momentumnya meledak. Nama Azik mulai dikenal. Kalau misalkan dia dicadangin, cadangin, 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 apa hilang. Maksudnya momentum kemarin yang lu
bagus tuh kemarin habis golin lawan Inter. Lama-lama ini hilang momentumnya. Momentum itu dimanapun kita tuh butuh momentum. Pada Hmm. saat kita mau menanjak karir, wah momentumnya pas nih kita naik karir. Pada saat kita mau ngapain, wah ini momentumnya pas nih. Ini timingnya. Jadi momentum itu kaitannya misalkan sama timing. Jadi gue sih menyayangkan aja ketika Azik sudah berhasil golin fenomenal lawan Inter, momentumnya jadi hilang gara-gara Tudor tidak mencoba untuk mengakomodasi kepentingannya si Azik gitu loh. Jadi gue pikir nggak apa-apa karena kemarin Azik sudah kebangun momentumnya. Jadi kalau misalkan dia tidak dicoba bermain lebih banyak menitnya, itu sayang juga sebenarnya sih. Lebih Hmm. kepada sayang di momentumnya kemarin. Ngapain Hmm. ada momentum kemarin jadi hero lawan Inter kalau lu nggak pakai-pakai lagi gitu loh. Hmm. Gitu sih. Oke. Jangan sampai Azik kehilangan momentum gitu ya. Iya, pasti kan dia udah di rumah udah ngerasa gila, gue udah golin. Ya, kebayang gak sih anak 19 tahun jadi pahlawan di klub besar, Ya, seluruh Ya. dunia tahu lo pahlawannya. Kan sayang ya. kalau semangatnya tiba-tiba hilang gitu aja gara-gara pelatihnya ngerasa, ah lu belum siap deh. Belum matang nih. Oke. Iya. Eh, Mas Genta nih gimana menurut Mas Genta tentang Azik udah siap atau perlu ada pematangan lagi? Kalau pematangan mah pasti ya. Tapi bicara Azik ini ya bicara Igor Tudor tadi bener. Ini kesempatan Tudor untuk membuktikan bahwa ia layak di klub besar karena kita kan tahu track record Igor Tudor ini kan melatih nggak pernah lama lah. Di Lazio nggak sampai selesai, di Marseille nggak pernah selesai. Nah kita lihat nih di Juve ini ya mereka dia secara pribadi juga harus berpikir bahwa gimana cara gue biar lama di Juve lah, biar eksis di Juve terus ya mungkin dengan mengakomodir pemain-pemain yang memang sebenarnya secara halayak publik tuh udah pantas diberikan menit-menit gitu kan nggak ada. Tapi kalau dia punya ego yang tinggi bisa aja sih Aziz ini nggak diakomodir dengan dari segi menit bermain yang banyak. Tapi kalau feelingku ya itu kan udah ada gosipnya bakal main 3-5-1-1 gitu biar Aziknya main di gelandang serang ya itu udah salah satu logo dari Tudor dan gua apresiasi itu kalau memang dia berani melakukan itulah karena memang tiap tiap pelatih pasti emang punya yang tadi Jeki bilang kayak pemain muda yang biasa buat kayak dulu Pirlo punya Hans gitu kan Allegri punya Miretti dan sebagainya itu pasti nanti Aziz mungkin jadi andalan Tudor dan ya Tudor juga bukan pelatih Italian jadi ya dia pemain muda buat dia ya orang Montenegro ya Aziz ya? Iya Montenegro. Ya nggak masalah dia yang ngorbitin gitu bukan nyari macam mirip itu nggak ada masalah ya emang itu udah pilihan pelatih gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan soal Aziz soal menit bermain ya gue setuju aja kita emang salah satu cara harus lihat karena kalau pemain muda menjadi bintang di big match itu di seluruh dunia banyak tapi konsistensi setelah itunya gimana kita perlu lihat gitu kan banyak yang misal kayak golin di big match ini nggak sengaja siapa tuh yang golin gitu kan nggak baru dengar itu banyak tapi setelah itu dia bisa menjaga performanya kita harus lihat dan itu harus dari menit bermain memang nggak fair kalau dia kita udah judging tapi bermainnya sedikit tuh Hmm. itu aja sih Tapi gue ini juga ya, maksudnya Allegri tuh mencoba banget untuk ngebangun Miretti loh. betul Bermusim-musim dia betul coba banget. Maksudnya Miretti dikasih menit. Dia kayaknya di berbagai posisi juga kan pernah iya di sayang banget. ya, Padahal Mirettinya juga masih begitu-gitu. iya 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 dan Maksudnya dia lebih sering cedera juga ya iya maksud gua nggak sedikit gitu buat ngebodalin ya maksudnya ngebodalin pemain muda kan pakai waktu kan, pakai menit betul main kan. betul Si perjudian Allegri juga ah perjudian juga iya kadang-kadang gitu maksudnya hmm. mau gitu Allegri ngemodelin Miretti. Nah, sekarang Tudor mau nggak ngemodalin Azik dengan waktu-waktu Betul. yang ada. Kalau nggak mau ya masih cakepan Allegri sebenarnya saya Iya, benar-benar itu yang gue bilang makanya semestinya setiap pelatih punya tuh jagoan pemain muda yang dari Primaveranya lah gitu ya. Itu pasti Mm-mm. ada. Wah, oke. Nah, ini Hmm. tiga topik kita pada rentetan news hari ini cukup apa ya? Cukup bervariasi ya, Mas Genta, Mas Jeki. Iya. Hmm. Mulai nostalgic, terus sampai dengan kehadiran dilema bintang muda kita ya, Azik. Nah, ini nunjukin kalau ya Juventus punya berbagai persoalan yang cukup kompleks untuk didiskusikan. Nah, tentunya selain opini dan
diskusi dari kita hari ini, kita juga mau denger nih pendapat kalian. Dari tiga isu panas ini, mana yang menurut kalian harus jadi prioritas nomor satu Juventus ya? Apakah mendatangkan gelandang berpengalaman, membereskan struktur manajemen dengan mencari direktur mercato baru, atau justru fokus penuh pada pengembangan talenta muda seperti Adzik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, boleh berbeda dari narasumber ya tentunya. Boleh sama juga ya kalau memang memiliki kesamaan opini. Nah, seperti biasa, kalau kalian suka obrolan kayak gini, jangan lupa pencet tombol like, subscribe ke Suara Juventini, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan. Dan satu lagi buat kalian yang pengen lebih dari sekedar nonton dan komen, yang pengen ikutan nimbrung bareng kita di sini, gampang banget. Klik tombol join membership ya di sebelah tombol subscribe. Suara Juventini, nanti kalian bisa dapat kesempatan buat jadi narasumber tamu di episode selanjutnya. Terima Betul. kasih Mas Genta, Mas Jeki, dan kita juga mau ingetin jangan lupa untuk cek kirisnya ya. Udah Hmm. Oh, ditodong tuh gila Sekar ya. tuh. Penting Oh, tuh, penting, penting, penting. penting. Oke, kita tutup mungkin. Makasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kita Yes. akhiri dengan Vino Alvine. Forza Juve. Forza Juve. Yoi. Tonton terus Soal Juve ini.